Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Ginautari Dalimunte, NPM 2429061013. Saya berasal dari Prodi Hukum Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Jatmedi Medan. Kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Hukum, yang dimana ini adalah pertemuan atau materi keempat tentang mazhab-mazhab pemikiran dari sosiologi hukum. Yuk simak video selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam poin materinya tentang apa aja sih mazhab-mazhab yang ada di dalam pemikiran sosiologi hukum, sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian dari mazhab itu sendiri. Kalau mazhab, dia itu bisa diartikan sebagai aliran juga. Mazhab itu sama dengan kata aliran. Kemudian ada yang namanya sosiologi hukum. Ada dua nih, ada mazhab, ada sosiologi hukum. Sosiologi hukum ini itu cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara aspek-aspek sosial dan aspek-aspek hukum. Jadi di sini adalah aliran yang mempelajari hubungan timbal balik, yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara aspek sosial dengan aspek hukum sendiri, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke dalam poin materinya, yaitu pada pembagian atau apa aja sih mazhab-mazhab dari pemikiran sosiologi hukum itu gitu, dan menurut para ahli siapa aja, seperti itu. Oke, akan kita lanjut di video next. Masuknya ke dalam materi tentang mazhab-mazhab. Mazhab-mazhab itu biasanya atau pada dasarnya dalam sosiologi hukum itu ada cuma dua jenis. Yang pertama itu aliran positif dan aliran normatif. Yang pertama, aliran positif itu dipimpin oleh Donald Black. Isinya itu tentang aliran yang hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Aliran ini kalau misalnya dia membahas tentang yang tidak bisa diamati atau lebih ke nggak bisa dirasakan oleh indera seorang manusia, dia tidak berlaku. Jadi dia tidak masuk ke dalam aliran positif. Lebih tepatnya mereka ini tidak memikirkan tentang nilai dan tujuan. Hal ini sebenarnya ada faktor-faktornya nih, karena menurut mereka, pada masa kepemimpinan si Donald Black tadi mengatakan bahwasanya semua pengamatan harus ada didasarkan atas pengamatan empiris. Pengamatan empiris itu menurut saya yaitu tentang pengamatan yang dilakukan atau bisa dirasakan oleh indera seseorang dan juga bisa dirasakan oleh orang lain, yang ibaratnya bersifat kasar, bisa dirasakan gitu. Kemudian pengamatannya itu bisa bersifat manusia, alam, terus masyarakat, dan banyak yang lainnya yang mensupport atau mendukung hal yang berhubungan dengan aliran positif ini. Kemudian ada faktornya lagi, pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan, karena dia harus diberi, maksudnya mendapatkan respon tinggi. Mereka harus mendapatkan fakta yang nyata yang bisa dijelaskan kembali. Kemudian Donald Black ini berpandangan bahwa sosiologi hukum hanya berurusan dengan fakta yang bisa diamati. Jadi ketika satu fakta yang tidak bisa diamatin atau dengan logika kita, itu mereka
tidak menggunakan atau tidak memasukkan hal itu ke dalam aliran positif seperti itu. Sehingga menurut aliran positif ini, hukum adalah apa yang kita lihat dan terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, aliran normatif. Aliran normatif ini ada beberapa yang mempeloporinya. Yang pertama yaitu Jerome Skonik, baru Philip Ninonet, Carl Linz, dan Philip Selznick. Kemudian menurut aliran normatif ini lebih ke bertentangan sama aliran positif. Jadi mereka itu bahwasanya berlawanan. Mereka itu berpandangan bahwasanya hukum tidak hanya berasal dari hal yang bisa kita amati, tapi mereka juga memikirkan tentang institusi nilai. Institusi itu aturan atau nilai atau norma yang berlaku, seperti itu. Jadi hukum bekerja itu untuk mengekspresikan bagaimana nilai tersebut bekerja dalam masyarakat. Maka dasar atau landasan yang hakiki bagi kehadiran hukum dalam masyarakat menjadi hilang jika hukum tidak dilihat sebagai institusi. Jadi menurut aliran normatif, sosiologi hukum ini sangat berkaitan dengan antara ilmu hukum dengan sosiologi ini sangat berkaitan erat. Kemudian jika seseorang atau sosial mengabaikan aspek normatif dari hukum, maka dapat disamakan dengan falsafah hukum, buta terhadap analisis ide normatif. Jadi maksudnya ketika seseorang tidak menyamakan, maksudnya jadi jika makhluk sosial ini mengabaikan aspek normatif ini, maka makhluk sosial ini bisa dianggap dengan falsafah hukum buta karena tidak bisa menganalisis ide normatif, yaitu menganalisis tentang bahwasanya hukum tidak hanya berdasarkan hal yang bisa kita amati, namun ada juga nilai dan tujuan yang terkandung di dalamnya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya mazhab mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Dari artikel yang saya baca dan yang saya dapat ada 5 macam. Kemudian apa aja sih mazhab-mazhabnya itu? Yang pertama tentang mazhab sejarah dan kebudayaan. Mazhab ini memiliki pendirian yang berlawanan dengan mazhab formalistis, lebih ke pro dengan mazhab positif. Mazhab sejarah dan kebudayaan menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan cara menelaah segi sejarah kebudayaan. Jadi ketika kita intinya harus tahu dulu nih, atau mengidentifikasi, menganalisis tentang sejarah kebudayaan, baru kita tahu mazhab tentang kebudayaan tersebut, di mana hukum tersebut timbul, seperti itu. Jadi ada yang namanya pemuka dari mazhab sejarah kebudayaan ini. Namanya itu Friedrich Karl von Savigny. Di mana menurut Savigny, hukum itu perwujudan dari kesadaran masyarakat dan semua hukum berasal dari adat istiadat serta kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang, seperti itu. Yang kedua,
ada yang namanya mazhab formalistis. Kalau beberapa ahli menekankan bahwasanya mazhab ini lebih masuk ke dalam mazhab mazhab normatif yang dimana hukum itu tidak hanya berasal dari hal yang kita bisa amatin. Hukum itu bisa berasal hal yang kita hal yang berasal dari nilai, norma, seperti itu. Kalau menurut hukum formalistis ini biasanya berasal dari teorinya itu dikenal dengan analytical jurisprudence. Itu aliran tokoh mazhab. Ini berasal dari tokoh namanya John Austin. Tokoh mazhab ini dikenal dengan doktrin, ada nama doktrinnya, hukum adalah perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Jadi, siapa yang memegang kekuasaan, maka hukum tersebut berasal dari dia. Contoh kayak saat ini, kemungkinan kekuasaan tertingginya itu kan kita bisa sebut kepala negara atau presiden. Nah, hukum itu yang memegang atau hukum yang memerintahkan itu dari presiden, seperti itu. Menurut John Austin itu, hukum adalah sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup, dan oleh karena itu ajarannya dinamakan analytical jurisprudence. Tokoh lain dalam mazhab formalistis ini ada lagi, yaitu namanya Hans Kelsen. Hans Kelsen ini punya teori namanya Stufenbau atau teori pertanggaan. Hans Kelsen menganggap sistem hukum adalah sistem pertanggaan dari kaidah-kaidah di mana suatu kaidah hukum tertentu dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Terus hukum yang lebih tinggi derajatnya itu merupakan puncak dari sistem pertanggaan, dikenal sebagai kaidah dasar atau namanya itu ground norm. Kemudian ada yang namanya mazhab mazhab utilitarianisme. Mazhab ini berasal dari Jeremy Bentham dengan memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengarungi penderitaan. Jadi maksudnya ini ketika manusia atau ketika makhluk sosial tadi menjalankan hukumnya dengan sebaik-baiknya melaksanakan HAM, maka ia merasakan atau mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Kemudian ketika ia melanggar hukum dari peraturan tersebut yang telah dibuat, maka ia akan mendapatkan penderitaan yang sebesar-besarnya, seperti itu, sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Kemudian artinya itu undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Pada intinya tujuan hukum ini untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number. Kemudian ada yang namanya mazhab sociological jurisprudence. Mazhab ini dipimpin oleh Eugene Ehrlich.
yaitu beliau berpendapat bahwasannya perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup atau living law, atau dengan arti lain terdapat pembedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Pada dasarnya, hukum positif hanya akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut aliran ini, pusat perkembangan hukum tidak terletak pada badan legislatif atau bagian tertinggi. Jadi lebih keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum. Jadi menurut Adrian Ehrlich, bahwasanya penguasa tertinggi tidak bisa memerintahkan hukum sebebasnya seperti itu. Kemudian hukum ini menurut Adrian Ehrlich itu berasal dari masyarakatnya sendiri. Tata tertib dalam masyarakat didasarkan pada peraturan yang dipaksakan oleh negara. Jadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dijadikan sebagai aturan dan patokannya seperti itu. Kemudian yang kelima ada yang namanya mazhab realisme hukum. Mazhab realisme hukum ini berasal dari yang dipimpin oleh Jerome Frank, Justice Oliver Wendell Holmes, dan Carl Lewis. Aliran ini biasanya membahas tentang bahwa hakim tidak hanya menemukan hukum, tapi juga membentuk hukum. Kemudian menurut mazhab dari realisme hukum ini, manusia sekarang mengetahui bahwa hukum sebenarnya terdiri dari putusan pengadilan dan bahwa putusan dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain kaidah hukum yang berlaku dapat mempengaruhi putusan hakim, terdapat juga prasangka politik, ekonomi, serta moral yang menentukan putusan hakim. Pada intinya, keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan hukum. Kemudian, putusan pengadilan ini biasanya dibuat atas dasar pandangan hakim yang bersangkutan mengenai keadilan yang dirasionalkan ke dalam pendapat tertulis. Nah, selanjutnya ada juga mazhab yang namanya itu mazhab hukum alam, mazhab atau aliran, yaitu mazhab yang berasal dari hukum yang asalnya itu dari Tuhan. Hukum positif yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Hukum karena yang berasal dari Tuhan tadi. Karena hukum yang berasal dari Tuhan dianggap lebih tinggi derajatnya dari hukum apapun yang dibentuk oleh manusia. Kemudian hukum alam ini bersifat umum atau universal, menyeluruh dan abadi. Kalau hukum-hukum yang dibuat oleh manusia bisa saja memiliki perbedaan pendapat atau perubahan seperti itu. Tapi kalau untuk hukum alam, karena berhubungan dengan Tuhan, hal ini akan bersifat abadi, sehingga hukum alam ini berlaku hingga sepanjang masa bagi seluruh makhluk sosial. Berdasarkan sumbernya, hukum alam ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, hukum alam irasional dan hukum alam rasional. Aliran hukum alam irasional memiliki pendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber langsung dari Tuhan. Sedangkan penganut aliran hukum yang rasional berpendapat bahwa hukum yang universal dan abadi itu bersifat dari rasio manusia seperti itu. Jelas saja hal kedua ini sangat berbeda. Jadi lebih ke rasional ini menentang
hukum alam itu tidak berasal dari Tuhan seperti itu. Selanjutnya ada beberapa mazhab yang akan kita lanjutkan. Sekian video presentasi dari saya. Saya sudah menyampaikan 8 mazhab dalam pemikiran sosiologi hukum yang saya dapatkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf karena masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video presentasi saya. Saya akhiri. Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah sosiologi hukum ini, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Daharis. Nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.